Karena di zaman dulu itu orang yang menurut mereka itu hebat, maka kalau zaman dulu dijadikan Tuhan. Oh, ini anak dewa yang turun gitu ya. Sebagaimana orang-orang Romawi, orang Yunani gitu, di luar Israel, setiap ada manusia yang hebat, misalnya Alexander kayak gitu, itu dianggap dewa, anaknya dewa. Nah, jadi Islam meluruskan orang Israel karena benci. Terus orang di luar Israel ada yang terlalu mencintai sampai mengkultuskan, ya, sampai dijadikan Tuhan. Nah, ini diluruskan. Orang-orang Yahudi ketika mereka bangga mengatakan kami berhasil membunuh Isa, lalu Al-Quran turun menjelaskan wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Ketika ada orang-orang di luar Israel yang mengkultuskan, ya, sampai mendewa-dewakan, datang lagi ayat laqad kafarul ladina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam atau salisu salasa, yaitu bagian dari Tuhan gitu. Diluruskan orang kayak dua-duanya ya, baik orang yang terlalu benci atau terlalu meninggi-ninggikan, itu laqad kafaro, kafir semua itu. Ya. Jadi ingin menyelamatkan supaya Nabi Isa itu di posisi yang sebenarnya. Jangan dibenci, jangan terlalu berlebihan. Sesuai seperti nabi-nabi yang lain gitu. Wong dia itu sama-sama ngaku utusan, ngaku nabi, ngaku penyampai firman, mengenalkan Allah yang benar, yaitu Allah, yang mengenalkan Tuhan yang benar, yaitu Allah. Imani apa adanya, jangan terlalu berlebihan. Dalilnya jelas, ucapan dia. Siapa dirinya? Sehingga kalau tidak kenal dengan dirinya, tapi sudah membaca kitabnya, tapi kok tidak kenal, ini parah, keterlaluan gitu ya. Kami aja umat Islam kenal banget gitu. Oke. Oke, terima kasih Ustaz Tata atas penjawaban pembukaannya, open statement-nya. Silakan untuk pihak Kristiani untuk open statement. Ya, saya dulu ya, teman-teman ya, karena memang nanti harus keluar dulu ya. Oke, udah siap ya, teman-teman? Tes. Halo? Silakan Pak Wahyu. Oke, baik ya. Terima kasih untuk diskusi ya. Tentunya kita akan kembali kepada data atau sesuatu yang benar ya secara ini. Baik, tadi dikatakan untuk memuliakan Yesus atau Nabi Isa. Tentunya saya harus menjawab ya. Yesus dan Nabi Isa adalah sepribadi yang berbeda ya, karena di dalam Quran dikatakan di dalam Maryam itu sendiri, surah Maryam 19 ayat berapa itu, 18 sampai ke 20 berapa itu ya, dikatakan bahwa Isa lahir di pohon korma. Sedangkan sesuai dengan nubuatan para nabi terdahulu, Nevim terdahulu, bahwa Yesus itu akan lahir di Migdal Eder atau dikatakan kandang domba dan terletak di palungan. Tentunya ini kita harus meruntut siapa yang mengabarkan Isa lahir di bawah pohon kurma, karena nubuatan itu harus terjadi. Semua nubuatan yang ada di perjanjian lama itu tergenapi. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 dituliskan bahwa akan tampil guru-guru palsu di tengah-tengah umat Kristen. Guru-guru palsu tersebut akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang berujung kebinasaan. Mereka bahkan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, Yesus sebagai penebus, sehingga mendatangkan juga kebinasaan atas diri mereka. Kemudian yang lain di dalam Galatia 1 ayat 8 dikatakan dikatakan pula bahwa sekalipun dari para rasul ataupun malaikat dari surga jika memberitakan Injil yang berbeda dari Injil yang difirmankan Allah, maka terkutuklah dia. Ya, jadi Injil itu memberitakan ya sejak awal kabar baik akan datangnya penebus itu ya, yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, baik oleh Raja Daud sendiri sebagai bapak leluhurnya, itu harus dikenapi. Bahkan di situ jelas sekali dikatakan bahwa kelahirannya pun sangat spesifik dan sangat detail. Letaknya di mana, bahkan harus 3 raja dari suku Majus mempersembahkan korban persembahan minyak, mur dan kemenyan sebagai bukti sujud mereka bahwa yang dijanjikan itu yang diberitakan oleh para raja dari timur ini atau orang Majus ini terjadi, terbukti. Ya, bahkan dia langsung menyembah karena dia tahu apa yang dinubuatkan itu adalah Tuhan yang harus disembah. Ya. Kemudian
Ya, dalam Ulangan juga jelas sekali dituliskan bahwa jika seorang nabi berkata demi nama Tuhan, namun perkataannya tersebut tidak terjadi, berarti perkataan itu tidaklah difirman Tuhan, maka ia adalah nabi palsu. Ya, perkataannya tidak benar karena sejarah membuktikan bahwa kelahiran Yesus itu bukan di bawah pohon korma. Ya, tentunya ini pengajar-pengajar atau informasi yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dinobatkan para nabi. Bahkan Musa sendiri sudah menulis tentang Yesus ya di dalam Yohanes 5 ayat 46. Ya, jadi semuanya itu apa yang ditulis dalam Alkitab itu sudah dinobuatkan terlebih dahulu. Sekarang saya ada pertanyaan sangat menggelitik. Siapa yang menobuatkan nabi? Siapa yang menobuatkan bahwa Yesus itu lahir di bawah pohon korma? Nah, itu tentunya itu adalah dari guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Ya. Di dalam Matius 7 ayat 9 dikatakan bahwa dari buahnya lah nabi palsu dapat dikenali. Ya, betul, dari buahnya. Buahnya apa? Pengajarannya apa? Tidak sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan. Sebab sama seperti seorang tidak mungkin memetik buah anggur dari semak duri. Demikian pula buah-buah roh tidak akan dihasilkan dari si jahat. Si jahat menyelewengkan bahwa kelahiran itu ada di migdal eder atau di kandang domba. Spesifik, ya, palungan pun jelas terbuat dari apa. Ya, itu. Kemudian dalam Ulangan 13:1 ayat 3 dituliskan bahwa jika muncul nabi di antara kita dan dia memberitahukan sesuatu tanda atau mujizat yang benar terjadi, namun ia membujuk untuk mengikuti Allah lain atau Allah kecil lain yang tidak kita kenal, bukan Allah Tritunggal, maka jangan dengarkan perkataan nabi tersebut, sebab jelas bahwa nabi itu palsu. Apa yang dikatakan Ulangan itu? Mari kita baca di dalam Ulangan 3, Kejadian 3, Keluaran kok Kejadian, maaf ya. Keluaran 3, sabar, ayat 4-6, saya bacakan, nanti disambung saudara kita ya. Apa yang dikatakan Musa? Ketika dilihat Tuhan, maaf tadi ya, ketika dilihat Tuhan, bahwa Musa menyimpan untuk memeriksanya, berseru Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, jangan datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ya, tetapi lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Jadi benar sekali bahwa ketika nabi-nabi itu tidak mengajarkan apa yang tertulis seperti yang Musa katakan untuk menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, maka dia nabi palsu. Dan itu adalah kegagalan dari informasi pengajar-pengajar palsu bahwa yang disembah bukanlah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu saja yang ingin saya sampaikan dahulu. Silahkan saudara yang lain menambahkan. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Wahyu Ilahi atas statementnya. Mohon maaf, ini maksudnya ini 6 menit itu untuk Kristen, 6 menit untuk Islam. Itu silakan dibagi-bagi gitu Pak Wahyu. Oke, untuk selanjutnya harusnya kalau kita bacakan dalil itu nggak dihitung ya. Biasanya kalau diskusi. Tetap Pak, kecuali kita screen gitu. Oh gitu ya. Oke, gitu. terima kasih. Oke, silakan untuk pihak Muslim untuk memberikan pertanyaan dan statement atau sanggahannya. Silakan. Ya, saya nggak perlu bertanya ya. Saya cuma ingin membantah apa yang dikatakan oleh saudara kita tadi. Kalau ada hal yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, walaupun sesuatu yang buruk, Kristen berkata Al-Quran tidak lengkap. Kalau ada hal yang terdapat dalam Al-Quran tetapi tidak terdapat dalam Bible, Kristen akan mengatakan penulis Al-Quran mengada-ngada atau Al-Quran itu keliru memberitakan itu dan bahkan berujung kepada tuduhan nabi palsu. Sementara kalau kita melihat sudut pandang ini hanya masalah kelahiran. Al-Quran tidak pernah mengatakan Nabi Isa lahir di bawah pohon korma. Itu tidak ada dalilnya itu dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran hanya diterangkan bagaimana kemudian posisi ibunya pada saat ingin melahirkan.
Dan tidak ada kemudian bahwa Isa lahir di bawah pohon korma, itu nggak ada. Yang ada adalah Yesus lahir di kandang binatang. Ini kita sedang berbicara mengenai siapa yang memuliakan. Dari sini aja sudah kita lihat. Ada yang menistakan Tuhannya dengan lahir di kandang binatang, itu sangat-sangat naif menurut saya. Sementara kalau kita melihat secara histori, apa yang tertuang lahir Desember itu tidak terjadi. Makanya tidak ada data Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Karena sangat timpang cerita itu. Kalau kita ingin melihat sisi kebenaran, jangan lihat hanya dari sisi kelahiran. Tapi lihat sendiri antara silsilah yang satu dengan silsilah yang lain ketika menceritakan tentang oknum yang sama, itu berantakan. Bagaimana Lukas, bagaimana Matius menceritakan, padahal mereka konon ceritanya adalah dua murid yang sama. Dan saya minta waktu kalau ada teman yang mau dialog secara terperinci tentang silsilah Yesus berdasarkan kitabnya Kristen, saya mau. Kemudian, apa yang saudara terangkan tentang kelahiran, itu tidak ada relevansinya dengan apa yang sedang kita bahas. Kalau saudara berbicara mengenai nabi palsu, saya uraikan begini. Di dalam kitabnya Bani Israel, ya, tidak ada satu kata pun dalam Mazmur, dalam Taurat, atau Bible yang menyebutkan bahwa Taurat atau kitabnya para nabi adalah sebuah kutukan. Tapi di antara surat-suratnya, si nabi ini, itu jelas kepada Galatia menegaskan bahwa hukum Taurat dalam Bible yang dihimpun oleh Musa berdasarkan firman Tuhan dipastikan sebagai kutukan Tuhan kepada umat manusia. Galatia 3 nomor 10. Kalau Anda berbicara nabi palsu, ingat Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus adalah nabi, Saulus adalah pengajar. Jadi jangan lari ke nabi palsu, ntar muntah nanti Anda. Galatia 3 nomor 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Bermodalkan sebarit kalimat ini kemudian, secara cerdik, ya, Nabi ini menggunakan nama Abraham untuk menghasut semua pengikutnya, agar tidak perlu lagi mematuhi segala perintah dan larangan Tuhan yang tertulis dalam kitab Taurat miliknya Nabi Musa. Kecuali tolong diperhatikan, kecuali perintah wajib kepada jemaat gereja untuk setor 10% dari penghasilan mereka ke gereja masing-masing guna menjamin daripada kehidupan petinggi-petinggi gereja. Catat, camkan itu. Jadi poin yang ingin Anda sajikan ketika berbicara mengenai kebenaran, luangkan waktu Anda untuk membuka wawasan bagaimana kemudian nabi palsu itu bekerja di dalam konsep tatanan kehidupan kita beragama. Al-Quran menerangkan Nabi Isa alaihissalam itu adalah manusia yang suci. Selesai. Dia adalah seorang nabi, dia adalah seorang rasul. Dia yang mengajarkan kepada Bani Israel tentang kebenaran. Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bigulamin bikalimatin minhu. Ismuhu Masihu Isa bin Maryam wajiha. Dia terkemuka di dunia wal akhirah wa minal muqarrabin. Bagaimana mungkin kemudian bisa dikatakan terkemuka? Lahirnya di kandang binatang. Yang namanya kandang binatang jorok, bau, dan sangat-sangat wow, keren. Saya kira begitu. Sementara Adinda Tahta, mohon maaf waktu saya lewat, silakan dilanjut. Oke, enggak apa-apa Gurunda, teruskan enggak apa-apa nanti ya, banyak. Oke, saya teruskan. Jadi gini, yang dikatakan nabi-nabi palsu, penyesat palsu, tandanya gampang, mudah kita ketahui. Caranya, yang merubah ajarannya. Misalnya dia mengaku utusan, kok malah apa? Mengaku utusan, mengaku nabi, menyampaikan firman, mempunyai Tuhan yang benar yaitu Allah. Nah, nanti nabi-nabi yang palsu ini beda enggak dengan apa yang Yesus ajarkan? Misalnya dia itu manusia menerima firman, malah dikatakan firman jadi manusia. Dia mengatakan utusan nabi, malah dituhankan. Dia mengenalkan Tuhan yang benar yaitu Allah, malah dia yang dijadikan Tuhan. Nah, inilah penyesat-penyesat palsu itu. Kalau kami umat Islam tidak, ya kami itu sesuai iman kami, sesuai apa yang Yesus sampaikan. Misalnya dia mengatakan, saya diutus untuk Bani Israel, maka kami melalui Al-Quran. Wa rusulan ila Bani Israel, sama. Aku diutus untuk Israel. Wa ja'alana nabiyya, ya. Al-Quran mengatakan dia seorang nabi, sama. Beginilah seorang nabi, diterima di mana-mana, kecuali tempat tinggalnya.
Ya, waliyakum alal Injil, dia diberi kitab. Ternyata di dalam Bible juga sama. Segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi apa? Ketika ada pemberitaan yang beda dengan apa yang Yesus sampaikan, itulah nabi palsu. Itulah penyesat-penyesat palsu. Makanya akan ada penyesat. Waktunya sudah dekat-dekat loh ya. Setelah Yesus tidak ada, ini muncul. Tidak mungkin 600 tahun, tidak mungkin. Nah, apalagi 600 tahun kemudian muncul yaitu Rasulullah, sama seperti ajaran Yesus. Oke, terima kasih Ustaz Tata atas statementnya. Oke, saya pandu lagi ya. Saya perjelas lagi untuk temanya, siapakah di antara kedua agama ini yang memuliakan ya, bukan secara biografi, yang memuliakan Isa atau Yesus. Silakan waktu dan tempat untuk pihak Kristen untuk melakukan sanggahan dan sanggahan dan pertanyaan ya, 6 menit. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Ya, saya bagi saya 3 menit ya Pak Wahyu atau Pak Martin habis ini ya. Ya, Pak Juma dengan Pak Tahta betul-betul memutarbalikkan fakta ya, karena jelas di mata orang-orang dan di seluruh dunia kami menyembah Yesus sebagai Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Kami menyembah Tuhan Yesus gitu ya. Dan itu adalah fakta yang betul-betul nyata, yang betul-betul realita ya. Lalu Bapak mengatakan bahwa Bapak memuliakan Yesus tetapi merendahkan derajatnya dengan berbagai cara, dengan berbagai trik dan dengan berbagai likuk-likuknya, menyatakan dia hanyalah seorang nabi sesuai dengan yang tertulis di kitab Bapak gitu kan. Tetapi masalahnya kami menyembah Yesus adalah Tuhan karena memang dia adalah Tuhan. Dan Alkitab tadi Pak Wahyu telah menyatakan bahwa jelas bahwa nabi-nabi palsu itu bukanlah yang begini atau yang begitu, tetapi yang jelas yang menyatakan bahwa dialah penentang penguasa yang telah menebus mereka. Itu dia. Di dalam 2 Petrus 2, nabi-nabi palsu atau orang-orang yang menyelewengkan keberadaan jati diri Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan adalah dia yang menentang penguasa yang menebus mereka. Bahkan Rasul Yohanes mengatakan bahwa mereka itu adalah antikristus yang menolak baik Bapa maupun Anak. Adapun semua yang terjadi kepada dalam diri Islami ini sudah dinubuatkan, sudah diberitahukan. Walaupun dalam pihak Pak Juma memuliakan, bahkan mengatakan bahwa Isa itu terkemuka di bumi dan di akhirat. Walaupun Al-Qur'an sendiri memuliakan Isa itu setara dengan Tuhannya. Ya, jelas di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa yang tahu gaib-gaib itu hanyalah Tuhan dan Isa mengetahui yang gaib-gaib. Jelas di dalam Al-Qur'an dikatakan yang tahu hari kiamat itu adalah Tuhan Allah dan Isa itulah pengetahuannya, ya kan? Dia memberikan pengetahuan. Jelas di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa Tuhan itu dia akan membangkitkan orang mati ya. Dialah yang berkuasa membangkitkan orang mati. Jelas Yesuslah yang berkuasa membangkitkan orang mati. Al-Qur'an juga menyatakan bahwa ya Tuhan itu adalah dialah yang akan menghakimi isi dunia ini. Jelas juga Quran mengindikasikan bahwa yang akan datang di awan-awan adalah Isa. Ya, lengkap dengan katanya membunuh Dajjal gitu kan. Jelas juga dikatakan bahwa di dalam Al-Qur'an bahwa Tuhan itu dia Maha Tahu. Dan Al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa Isa itulah satu-satunya yang Maha Tahu, ya, pemilik mujizat-mujizat ya. Lalu di dalam Al-Qur'an juga dikatakan bahwa Isa lah yang akan yang memiliki kerajaan Allah memiliki kerajaan dan tahta. Jelas Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu pemilik kerajaan, pemilik malaikat, pemilik kerajaan sorga dan dia bertahta di dalam sorga gitu loh. Ya, jadi kalau Bapak mengaku-ngaku menggadang-gadangkan Bapak memuliakan Yesus hanya sebagai nabi ya, kalau dipaksa-paksakan itu Isa sebagai nabi ya, Yesus sebagai nabi, Bapak juga telah menyalahi aturan yang diajarkan di dalam Al-Qur'an. Walaupun Al-Qur'an mengatakan bahwa semua keistimewaan, kesetaraan Isa itu dengan Tuhan hanyalah atas izin Allah. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan Tuhan kami tidak pernah memberikan kemuliaannya kepada siapapun, ya kan?
Kemuliaan yang dimiliki Isa di dalam kitab Bapa itu adalah kemuliaan derajat sebagai Tuhan. Tidak ada lain ya. Tetapi kalian itu dengan sengaja menurunkan derajatnya hanya sebagai nabi. Bahkan di dalam Al-Maidah 72 dikatakan 73, telah kafirlah orang yang menyatakan Isa adalah Tuhan. Itu bidikannya betul-betul telak kepada Yesus yang adalah Tuhan. Dan kalian telah merendahkan derajatnya hanya sebagai seorang nabi. Dan ini hukum untuk kalian di dalam Petrus 2 Petrus itu dikatakan kebinasaan sedang menunggu kalian, gitu loh. Sudah dikasih tahu, bahkan Al-Quran sendiri mengindikasikan dengan jelas yang dimiliki oleh Isa itu adalah kaliber Tuhan ya. Walaupun dikatakan atas izin Allah. Lalu pertanyaannya, kalau Allah mengizinkanmu Isa, kenapa nabimu tidak mempunyai segala kualifikasi yang dimiliki oleh Isa? Gitu kan? Ya, dan Alkitab telah mengatakan dia diberi kuasa, diberikan kemuliaan karena dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia adalah anak Allah. Dan jelas Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Isa itu adalah Isa Al-Masih, Isa anak Allah. Itu masalahnya. Ya, silakan, maaf. Tinggal 1 menit. Ya, silakan yang lain, Pak Martin. Silakan, Pak Martin. Silakan, Ya. ada Kristen Ya, menambah. berhenti dulu. Ya, Berapa berhenti. menit saya? Ya, ini aja, Pak. Hah? Iya, jadi Maya 3 menit. Jadi potong-potong aja deh 3 menit gitu ya. Kalau ini suka hanya kebablasan. 58 detik ini. Jadi Ya. kami minta waktu 2 menit ya. Minta waktu Ya, 3 udah. menit. Ya boleh kan untuk Pak Martin? Enggak bisa kayak gitu. Ah. Habis. Nggak bisa, Bu. Itu Oh ya, memang nanti itu habis ini dari- Pak Martin lanjutkan lagi Pak Martin ya. Kiri kanan Makasih. melanggar nanti. Nah, Oke, silakan Pak Iya, Martin. nggak terasa Tambahkan. kalau ngomong nggak terasa lama gitu ya. Ya, saya berapa Lanjut menit? terus Karena dulu, Bu. kalau hanya 58 detik saya nggak usah ngomong. Iya, udah, saya ya lanjutkan udah aja saya ya. nambahkan sedikit. Bu, Ya, ya. Bu Ti, saya tambahkan aja Ya, ya, sebentar. ya. Tadi saya nanggapi Bang Zuma. Saya bingung juga ya, Bang Zuma ini seperti ketika disampaikan data menjadi pikun. Di mana Isa menerangkan lain. Coba Bang Zuma ya, saya baca di 23 sampai 27 jelas sekali di situ rasa sakit melahirkan di bawah pohon kurma, dan di ayat 27 juga jelas sekali. Ya saya heran ya ketika kita sampaikan data. Jadi begini saudaraku ya. Kitab suci, keyakinan yang samawi atau pewahyuan, pondasinya adalah hukum Taurat, kitab Torah dan Nabi itu ya, atau perjanjian lama, Nabi dan Ketuvim, Nevim dan Ketuvim. Setiap kitab suci yang dianggap suci tidak memiliki itu, maka itu tidak bisa, karena memang itu pondasi. Untuk mengetahui siapa Sang Mesias itu dasarnya adalah kitab suci perjanjian lama. Makanya perjanjian lama itu Taurat. Ya, ketika dia mengutip Paulus, dia tidak ngerti apa yang diajarkan Paulus di dalam Galatia itu sangat betul. Oke, terima kasih Pak Wahyu atas waktunya. Untuk kedua atau kelima narasumber ya dari pihak Islam dan Kristen, saya perketat lagi ya dengan tema kita di sini, siapakah yang memuliakan Yesus atau Isa, Islam atau Kristen? Oke, saya perketat lagi ya. Oke, silakan untuk pihak Muslim. Baik, Untuk tanggapan dan Terima kasih. pertanyaan. Jadi Bu Uti tadi itu hanya, ya boleh saya katakan, anggap saja jualan cendol ya. Al-Quran menerangkan dalam surah Ali Imran ayat 59. Inna matala Isa indallah kamatali Adam. Khalaqah. Jadi Isa itu diciptakan. Bagaimana mungkin kemudian Anda mau mengatakan di Al-Quran itu Isa itu adalah Tuhan, Isa itu adalah Allah. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Final. Jadi jangan lagi ngais-ngais bahwa Isa itu dalam Al-Quran itu adalah Tuhan. Jangan. Lalu kemudian, ketika sahabat saya mengatakan saya pikun, boleh Anda mengatakan saya pikun. Tetapi ketika Anda memahami bahwa kewajiban yang wajib di dalam hukum Taurat itu adalah harus mendudukkan perintah Tuhan sebagai dasar pijakan menjadi makhluk atau hamba Tuhan yang dikatakan kasih kepada Allah atau kasih kepada Bapa menurut orang Kristen. Catat, menolak Bapa sama dengan menolak ajaran Bapa. Catat, menolak anak sama dengan menolak ajaran anak. Bukan menolak anak, kemudian adalah menolak menyembah anak. Catat itu. Bedakan. Nah, hukum Torah
Kalau dikatakan sebagai kutukan berdasarkan pengajaran Paulus, maka kemudian ada sosok nabi yang harus mati dengan terkutuk di atas tiang salib. Ini yang menjadi ending daripada tema kita. Nah, kemudian bagaimana seorang yang dikatakan Al-Quran manusia suci untuk dilegalkan, kemudian para orang-orang yang menginginkan, di mana Yesus mengingatkan kepada Bani Israel murid-muridnya, hati-hati kepada ahli kitab, orang Farisi, orang Saduki, hati-hati. Mereka itu adalah pembangkang yang ternyata ujung-ujungnya merekayasa sebuah perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Rekayasa yang tidak pernah ada. Sebagai apa yang mereka sebut, yang saudara sebut, perjanjian baru. Siapa yang melantik kitab Anda sebagai perjanjian baru? Siapa? Siapa yang memberi nama, lalu mengatakan kitabnya Bani Israel, yang adalah ketetapan Tuhan sebagai perjanjian lama? Sopo? Ya, saya katakan perjanjian-perjanjian fiktif sebagai justifikasi untuk membatalkan semua perjanjian Tuhan dengan manusia, khususnya Bani Israel. Itu yang perlu saudara catat. Sehingga Nabi yang dimuliakan di dalam Al-Quran nampak menjadi terkutuk, nampak menjadi hina. Ibrani 13 nomor 13, karena itu marilah kita pergi kepadanya, Yesus, di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Yesus dikatakan hina. Kisah Para Rasul 8 nomor 33, dalam kehinaannya Yesus, berlangsunglah hukumannya Yesus. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Yesus dihinakan di dalam agama Anda. Berkat siapa? Siapa yang ngajarin itu? Sementara Al-Quran menerangkan, jelas dia adalah rasul bagi Bani Israel. Wa rasulan ila Bani Israel. Anni kada ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tin kahay'atit tayr fa anfukhu fiha fayakuna tayr biiznillah. Isa, nabi, rasul bagi Bani Israel. Beliau sangat mulia, bukan hina seperti ajaran Kristen. Silakan Adinda dilanjut. Oke. Jadi apa ya? Rata-rata Kristen terutama Bu Uti ini tidak nyambung ya. Di sini kita membahas nabi palsu, penyesat palsu. Tapi dia memakai Al-Quran malah ayat-ayat yang memuliakan Yesus. Kalau cuma itu, kami memang memuliakan gitu loh. Dia tadi memakai, dia memberi pengetahuan. Bukan dia tahu, menjadi tanda pengetahuan hari kiamat. Ya. Bukan dia yang tahu, enggak. Terus dia menghakimi. Yang menghakimi dalam Al-Quran tidak ada, Isa tidak ada. Bahkan dalam Al-Quran Isa tidak bisa apa-apa. Orang yang ngasih syafaat Rasulullah dalam Al-Quran, dalam hadis juga gitu. Juga memiliki mukjizat loh. Namanya para nabi, semuanya memiliki mukjizat. Justru kalau ada manusia bermukjizat, itu tandanya utusan atau nabi, bukan Tuhan. Terus bisa menghidupkan buat burung. Ingat, di ayat itu biidznillah, atas izin Tuhannya dalam Al-Quran. Jadi jangan ngawur ya. Kalau ayat-ayat seperti itu menandakan bahwa Al-Quran memuliakan Yesus, bukan menghina seperti orang-orang Israel atau berlebih-lebihan sebagaimana orang Kristen. Ya. Terus lagi, Islam itu menurunkan derajatnya Isa atau Yesus menjadi seorang nabi. Ingat, bukan Islam yang mengatakan Yesus itu nabi. Pengakuan Yesus. Coba dalam Markus 6:4 ya. Terus Yohanes 6:14, Lukas 2:4-19, Matius 21:10, Lukas 7:16. Semua itu pengakuan dari Yesus bahwa dia seorang nabi. Sehingga iman kami sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Terus lagi, kalau memang Muhammad itu nabi sama seperti Yesus, nah, kenapa tidak diberi kekuasaan? Loh, justru Muhammad lebih kuasa. Buktinya diutus untuk seluruh bangsa banyak yang muslim selamat. Nah, kalau Yesus, siapa ya umatnya Yesus yang mentuhankan Allah? Oke, terima kasih Ustaz Tata. Oke, ini kesimpulan dari pihak muslim itu Islam begitu memuliakan Nabi Isa, ada tertulis di Al-Quran. Sedangkan di Kristen mengutuk dan terjadi di beberapa ayat di Bible sampai dikutuk ya, begitu? Oke, silakan dari pihak Kristen untuk menyanggah dan memberi pertanyaan, silakan. Ya, Pak Martin, silakan. Tadi Pak Martin mau ngomong. Iya. 3 menit ya, Pak Martin. Ya.
6 menit ya. Hah? Jadi begini. Dia ribet nih, kami bertiga itu di situ cuma berdua gitu, jadi ribet juga ini. Saya harus Dibagi-bagi menjawab. aja. Iya, saya harus menjawab semua yang sudah dituduhkan ke saya. Silakan. Heeh. Silakan Pak Martin. Ya. Jadi begini dari saya, karena kita bicara tentang Yesus ya. Kita bicara tentang Yesus itu bukan sesuatu yang mudah. Pertama, orang tidak bisa bicara sembarangan tentang Yesus. Karena orang bisa percaya Yesus Tuhan hanya oleh Roh Kudus. Ini jangan lupa ini. Kalau ini dilanggar, pasti salah semua. Maaf, Jadi kita suaranya tidak kecil bisa sekali. bicara Yesus tanpa Roh Kudus. Itu di 1 Korintus 2 ayat 13 ya. Pak Martin, suaranya kecil. Ya, Suaranya kecil. Diperbesar Pak Martin, waktu kita stop Besar. dulu. Diperbesar itu agak ya. deketin. Sekarang gitu gimana? ya. Oke, mendingan. Ya. Silakan dilanjut, lanjut. Ya. Oke. Jadi untuk bisa mengenal Yesus itu harus oleh Roh Kudus. Jadi kalau orang di luar Roh Kudus itu memang mustahil bisa mengenal Yesus. Itu di 1 Korintus 12 ayat 3. Lalu selanjutnya kita harus mengenal Yesus itu pertama, dia adalah bagian dari Tritunggal, Trinitas. Ya, itu tidak boleh ditinggal itu. Kalau kita bicara Yesus keluar dari Trinitas, itu sesat. Salah, pasti salah. Itu aja kuncinya. Sehingga kalau di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 mengatakan bahwa hanya oleh Roh Kudus bisa mengenal Yesus. Nah, Roh Kudus dengan Yesus ini adalah bagian dari Trinitas itu. Jadi bicara Yesus harus bicara Trinitas. Kalau tidak pasti sesat semua itu. Lalu siapa Trinitas itu adalah dari Kejadian 1, 2, dan 3 itu tentang Tuhan yang pertama-tama dijelaskan dalam Alkitab. Tentang Trinitas itu ada Bapa, ada Firman, ada Roh. Nah, lalu pasal 3 ayat 15 mengatakan bahwa akan ada permusuhan antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini, antara iblis dengan manusia. Nah, itulah nubuat tentang korban Yesus. Nah, di Yesaya 43 dikatakan tidak ada juru selamat selain aku. Allah sendiri yang mengatakan itu. Jadi juru selamat Allah sendiri. Dari Yesaya 63 ayat 9, bukan seorang utusan atau duta, tapi ia sendiri, Allah sendiri yang turun. Gitu. Nah, di dalam Yesaya 9 ayat 5 juga dikatakan, telah lahir bagi kita seorang putra yang disebut sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Ini nggak bisa dilepas, dan terlalu banyak ayat tentang Yesus Tuhan. Tetapi waktu kelahirannya, dia ada sebagai manusia untuk menggenapi rencana penyelamatan. Nah, ini yang sering saudara Islam tidak bisa membedakan Yesus sebagai manusia dan Yesus yang berasal dari Tuhan. Sedangkan dia datang itu setelah utusan para nabi. Nabi-nabi itu semua berasal dari manusia berdosa. Makanya Yesus datang, manusia yang dari surga, yang suci dan sempurna itu, dia datang untuk menggenapi rencana penyelamatan. Karena hukum Torah dan kitab para nabi itu bicara tentang penyelamatan. Peringatan nabi-nabi supaya manusia benar, supaya tidak di neraka. Hukum Torah juga begitu, upah dosa adalah maut. Siapa yang melanggar hukum pasti masuk neraka. Nah, inilah Yesus adalah jawabannya. Jadi di sini tema kita hari ini luar biasa, sehingga saya harapkan semua orang harus mengerti siapa Yesus itu. Kalau tanpa pengorbanan, tanpa penebusan, manusia akan ke neraka semua. Sehingga Yesus yang dari surga ini datang untuk menggenapi rencana penyelamatan itu. Nah, disinilah kita harus kenal, harus tahu pasti bahwa dialah dari surga. Seperti dikatakan di dalam Al-Imran 45, dia terkemuka di dunia dengan itu bukan sekedar basa-basi. Baik, Pak. Lagi An-Nisa 71. Itu semua silakan. Kalian boleh terjemahkan lain silakan. Tapi paling tidak di Al-Quran juga ada sebutan seperti itu. Karena mustahil Al-Quran lebih kenal dari orang Kristen, tidak mungkin tentang Yesus. Itu saya mau kasih tahu. Makanya dalam Al-Quran itu selalu menyangkali Yesus yang datang untuk penebusan dosa. Al-Quran menyangkali. Kalau Al-Quran menyangkali berarti manusia akan ke neraka. Karena Yesus jadi korban, 3 miliar umat manusia diselamatkan. Kalau Pak, Yesus diselamatkan berarti umat manusia masuk neraka semua. Gitu. Ya, saya tambahkan ya, karena saya harus menjawab juga tadi ya. Ya, gini ya, di dalam Alkitab yang dimaksudkan kita kan topiknya tadi adalah siapa yang memuliakan. Jelas kami memuliakan, jelas Muslim menurunkan derajat Tuhan Yesus itu hanya sebagai seorang nabi yang menentang penguasa satu-satu yang telah menebus mereka. Di dalam Matius 19 ayat 28 jelas Yesus itu dimuliakan ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya. Ya, jadi Yesus itu pemilik kemuliaan. Sedangkan di Al-Quran sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan itu dia pemilik tahta, dan Yesus tercatat di dalam Alkitab bahwa dia memiliki kemuliaan.
kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas ke-12 tahta, dan dia yang memiliki kemuliaan dia juga berhak memberikan tahta, ya. Lalu di dalam Matius 24 ayat 30 juga sama, Matius 25 ayat 31, Markus 13 ayat 26. Jadi Alkitab jelas menyatakan bahwa Yesus itu memang Tuhan. Karena apa? Karena dia memiliki tahta, dia memiliki kemuliaan, bahkan dia memiliki kerajaan sorga, tepat seperti yang ditulis di dalam Al-Quran. Al-Quran menyatakan bahwa Allah, ya, Isa itu setara dengan Allah, karena hanya Allah lah yang berkuasa membangkitkan orang mati, dan Yesus atau Isa itu tertulis bahwa dia satu-satunya membangkitkan orang mati, gitu kan. Dan semua kriteria ketuhanan yang ada di tempat Bapa adalah hanya satu-satunya dimiliki oleh Isa. Tetapi yang merupakan hal yang jumpalitan di situ adalah Isa yang memiliki sekaliber Tuhannya itu hanya direndahkan seperti seorang nabi yang mendapatkan izin Allah. Sedangkan yang tidak memiliki kaliber ketuhanan itu bahkan sama sekali tidak sama, bagai bumi dengan langit perbedaannya, dimuliakan, dikultuskan, bahkan katanya Allah memuji-muji, Allah menyembah, Allah memuji-muji, malaikat seantero jagat memuji-muji dia, lalu nabinya juga memuji-muji Tuhannya, lalu dikatakan bahwa nabinya juga memiliki hak untuk menetapkan semua ketetapan-ketetapan daripada Allahnya. Gitu loh. Itu yang menjadikan pertanyaan besar yang merupakan hal yang harus kalian pikirkan. Bagaimana mungkin yang tidak punya kaliber Tuhan dimuliakan seperti itu, sedangkan yang punya kaliber Tuhan di dalam kitab kalian itu direndahkan hanya sebagai seorang nabi. Oke, terima kasih Bu Uti. Waktunya kesimpulannya dari pembicara pihak Kristen itu, Yesus adalah Allah itu sendiri, makanya harus dimuliakan. Yesus datang dari surga, Yesus adalah pemilik kemuliaan itu sendiri. Sedangkan di Al-Quran malah menghina karena hanya menganggap Yesus itu hanya sebagai nabi. Silakan dari pihak Islam untuk menyanggahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul, illa rasul, illa rasul. Kecuali hanya utusan. Kada halat seming qablihir rusul wa ummuhu siddiqan. Ya, siddiqah. Kana yaqulani ta'a. Unsur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma anzur anna yufakun. Lalu kemudian Nabi Isa diterangkan sebagai rasul di dalam Al-Quran. Kemudian Allah menjelaskan ayat-ayat tentang kekuasaan dia dengan mengutus nabi-nabi kepada ahli kitab. Kemudian bagaimana mereka ini, ahli kitab ini dipalingkan untuk mereka penuhi keinginan mereka. Jadi apa yang diterangkan Bu Uti, di dalam Al-Quran Nabi Isa diangkat jadi Tuhan. Dia menginginkan Nabi Isa yang adalah ciptaan menjadi Tuhan. Yesus di dalam kitabnya juga yang adalah utusan Tuhan diangkat juga menjadi Tuhan. Ini adalah cara yang nyata untuk menistakan, menghinakan Yesus. Jadi dua-duanya ketika dia baca, dua-duanya larinya kepada penghinaan terhadap Yesus. Apa sebabnya? Ada sebabnya, karena Ibu Uti ini adalah pengikut Paulus. Gitu. Nah, ketika kita berbicara mengenai ajaran, maka muatan ajarannya itu hanya berisikan kutukan terhadap Yesus. Kutukan terhadap ajaran Yesus. Kutukan terhadap Tuhannya Yesus. Padahal di dalam Yohanes 7:49, tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Justru orang yang tidak melakukan Taurat itu dikutuk. Ini kebalik. Kutukan Yohanes ini sama dengan kutukan yang diajarkan oleh Yesus di dalam kitab Matius. Jangan kau menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat. Ya, semua orang yang melaksanakan dan mengajarkan untuk meninggalkan hukum Taurat itu tempatnya apa? Di neraka. Jadi Yesus mengatakan dengan tegas bahwa di dalam kedatangannya dia itu sama sekali bukan untuk merubah, apalagi meniadakan apa yang kemudian terkandung di dalam hakikat hukum Taurat. Meski satu titik pun. Bahkan selama hidupnya Yesus ini berusaha sekuat tenaga mengajarkan Bani Israel selamanya berpegang teguh pada hukum Taurat hingga datangnya hari kiamat nanti. Tapi lihat, bagaimana kemudian orang-orang Kristen, Bu Uti ini, melalui ajaran Paulus, mengutuk Yesus, memplesetkan arti menggenapi yang ditegaskan oleh Yesus sebagai ajaran yang harus dipelihara, harus dilangsungkan. Itu berubah menjadi menyudahi, menghabisi, dan kemudian mengklaim hukum Taurat itu adalah sengat maut. Dengan demikian, umat yang kemudian mengaku kitab Taurat
merupakan bagian dari kitab suci mereka ini, sama sekali tidak lagi menjalankan ritual ibadah kepada Tuhannya Yesus sesuai dengan tuntunan Yesus berdasarkan Taurat Musa dan juga Bible-nya atau Injilnya Yesus. Melainkan hanya menggunakan kitabnya Bani Israel sebagai pembenar untuk melakukan banyak pembangkangan dan rekayasa terhadap larangan-larangan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Ya, itu yang perlu dipahami. Bahwa yang mengajarkan Yesus itu terkutuk, yang mengajarkan hukum Taurat itu terkutuk, inilah ajaran Kristen. Sementara Nabiullah Isa alaihissalam dalam Al-Quran, dia adalah manusia suci, dia adalah manusia yang tidak pernah kemudian ternoda, apalagi terkutuk seperti yang diajarkan oleh mereka. Demikian sementara. Kesimpulannya, Islam memuliakan Yesus, memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Silakan Nadinda. Oke, saya akan anggapi dulu kakek Martin ya. Bahwa mengenal Yesus itu butuh Roh Kudus katanya. Ya untuk apa butuh Roh Kudus? Bukankah ayat-ayatnya jelas? Pengakuan Yesus jelas? Semua para nabi mengenal, umatnya mengenal nabi tersebut melalui dalil kitab suci, pengakuan nabi tersebut. Ketika Yesus mengaku utusan nabi, penyampai firman, mengenalkan Tuhan yang benar, masa ucapan Yesus itu kita butuh Roh Kudus? Ya tidak, tinggal diimani saja. Gitu ya. Tidak usah pakai Roh Kudus. Nanti kalau nunggu Roh Kudus, maka tidak berlaku nanti ucapan Yesus itu sebagai utusan, gitu ya, sebagai nabi. Gitu. Terus mereka tidak kenal, tidak tahu bahwa Yesus itu penebus, Trinitas apa. Saya akan beriman seperti Kristen kalau ada dalilnya tentang Trinitas misalnya. Karena kami tidak pernah menemukan. Yang ada hanyalah, hai Israel, Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa. Tuhan Allah itu Trinitas, gak ada. Sehingga umat Islam tidak mau beriman, mengimani sesuatu yang tidak jelas, yang tidak ada dalilnya. Apalagi bertentangan dengan ajaran Samawi. Yahudi pun pasti ditolak ajaran seperti ini ya. Trinitas kayak penebusan dosa dengan manusia. Penebusan itu kalau mau kurban dengan binatang yang halal, bukan dengan manusia. Kalau penebusan dosa dengan manusia namanya tumbal. Tumbal itu identik dengan iblis. Biasa di gunung-gunung minta tumbal. Kalau tidak, maka akan meledak gunung Merapi misalnya. Itu namanya tumbal, bukan kurban. Kalau manusia itu. Yang namanya kurban itu adalah binatang. Terus ada lagi tadi, kata Bu Uti, hanya Yesus yang bisa menghidupkan orang mati. Elia juga dalam satu raja, ya. Dalam satu Raja-Raja 17, dia juga menghidupkan orang mati. Ya, apakah dia Tuhan juga? Jadi Bu Uti ini ya, selalu kalau dialog itu, pertama, tidak pakai dalil. Dua, tidak nyambung. Ya, kalau kita, misalnya, apa yang kita imani itu sesat, maka kembalikan ke ajaran lagi gitu loh. Pengakuan Yesus itu siapa? Kalau berbeda, terima maka kasih sesat. atas statementnya ya. Saya simpulkan ya. Di sini di Injil bahwa mengatakan ya di Bang Gurunda kita mengatakan di Injil mengatakan bahwa Yesus itu hanya utusan dan mengakui bahwa dia adalah Tuhan itu adalah suatu penghinaan dan menggunakan perjanjian kitab Ibrani atau kitab Israel itu sebagai pembenaran. Sedangkan di Al-Quran itu mengajarkan bahwa Isa tidak pernah terkutuk. Nah, dan Ustaz Tata mengatakan bahwa Yesus itu adalah tumbal, itu adalah suatu penghinaan. Silakan dibantah datanya dari pihak Kristen. Ya. Oke, Bu Uti, saya kan mau izin dulu nih, ya nanti 3 disambung atau dijadwalkan dengan Ustadz Juma saya kapan? Jadwal aja deh Pak, nanti Bapak enggak itu jadinya. Nanti Enggak. Bapak Ya. Boleh, sip. Tema yang sama yang ini yang kita Ya, bahas. betul. Oke, dilanjut ya. Ya, Tapi ini saya mau nyangkap dulu ya. Begini, Ya, 3 menit teman-teman. Pak ya saya mau jawab. Ya. Ya, berbicara memuliakan ya. Tentunya bagaimana kita bisa memuliakan Yesus? Bagaimana kita bisa mengenal Dia Yesus itu sebagai Tuhan atau bukan? Ketika Anda tidak memiliki referensi yang benar, ya bagaimana Anda bisa mengenal Yesus itu? Anda akan muliakan. Ya, ketika Anda mendapat informasi tentang data kelahiran asal muasalnya juga tidak jelas. Berikut ini apa yang Anda paparkan itu semua dongeng, ya. Kami memberikan data bahwa kelahiran Yesus itu adalah historical iman yang mensejarah dan tertulis disaksikan.
Ya, bahkan suku Majus itu datang jauh-jauh untuk datang menyembah. Ya, jadi yang menuhankan itu bukan Paulus. Ya, Anda salah, Anda nggak ngerti. Makanya saya katakan, kalau Anda itu mau belajar tentang kitab samawi, ya, kitab-kitab samawi, di situ ada tanah, di dalamnya ada Torah, Nevim dan Ketuvim, maka di kitabmu harus ada lengkap sejarah bagaimana Musa, Tuhan mengutus Musa, melalui Musa, semua perjanjian itu ada. Lah kalau kamu tidak punya, karena memang kitab-kitab samawi, pewahyuan itu dasar pondasinya ada Taurat. Ya, ketika nanti Paulus menghilangkan Taurat, nah itu pemahaman Anda yang salah. Tuhan Yesus mengatakan membatalkan, bukan dibatalkan, justru dengan adanya Taurat yang begitu banyak ritualnya, Tuhan Yesus sederhana. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Ya, jadi untuk menyembah Allah itu tidak lagi ritual-ritual harus ke bukit Gerisim atau ke Bukit Sinai, tidak. Ya, tetapi kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal, karena Allah itu roh. Maka sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Untuk manusia, tadinya manusia dalam hukum Taurat itu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini istri orang lain. Ya, Tuhan Yesus menggenapinya dengan lebih sempurna lagi. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika saya mengasihi orang lain seperti diri saya, tentunya saya tidak mau mencuri milik dia. Tidak mau mengambil hak orang itu. Bukti kalau saya mengasihi dia seperti diri saya sendiri. Nah, ketika Anda tidak memiliki dasar-dasar, di kitab Anda nggak ada Taurat, berbicara tentang Taurat, berbicara tentang Musa, berbicara tentang nubuatan, nonsen. Saya katakan nonsen. Ya, saya Pak. Ya. Ya. Terima kasih. Saya mohon izin, Bu, karena ada kegiatan. Tolong jadwalkan kapan di mana info saya. Ya, Tuhan memberkati. Ya, jadi Pak, maaf ya teman-teman ya, saya mohon izin ya. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Ya, jadi Pak Juma dan kemusliman semua, saya tertawa-tawa gitu loh. Apa hubungannya hukum Taurat dengan keislaman? Pernahkah ada tertulis satu perikop yang ke-10 hukum Taurat itu ditetapkan untuk bangsa atau bangsa Arab gitu loh. Ya, apa hubungannya hukum Taurat dengan keislaman? Kalian tidak mengenal apa itu hukum Taurat, dan karena kalian tidak mengenal dan Allah tidak menetapkan hukum itu, jangan jadikan standar hukum Taurat kami sebagai yang harus ditetapkan, karena kalian sendiri tidak punya, ya, tidak ada batasan, tidak ada hukum yang menetapkan kepada kalian untuk melaksanakan hukum Taurat itu, ya, tidak ada. Saya cari di Al-Quran dari A sampai Z itu tidak ada, ya, tidak ada. Jadi tidak ada, sebetulnya tidak ada hubungan kalian dengan hukum Taurat, ya. Lalu yang saya mau kasih tahu bahwa kalian itu menjatuhkan atau menurunkan derajat kalian, derajat Isa itu atau derajat Yesus itu sebagai Tuhan tercatat dalam kitab kami. Ya, kalian mengatakan bahwa Yesus itu, kalian menyangkal bahwa Yesus itu dia hanyalah sebagai utusan. Tetapi bukan hanya mengatakan dia hanya sebagai utusan, tetapi utusan yang keluar dan datang dari Bapa. Saya sudah katakan tadi, utusan yang memiliki kerajaan sorga, utusan yang memiliki segenap kekuasaan, kepoweran, apa yang dimiliki Bapanya itu, apa yang menjadi milik dia itu, apa menjadi milik Bapanya itu adalah miliknya juga. Utusan yang datang dalam dan keluar dari sorga, ya kan? Utusan yang berkuasa mengampuni dosa. Ya, di dalam Al-Fat 48 ayat 2 dikatakan, ya, bahwa Allah itu mengampuni dosa, dan satu-satunya yang berkuasa mengampuni dosa kami itu adalah Yesus. Ya, di dalam Markus 2 ayat 18, Markus 10 ayat 45, Lukas 5 ayat 24. Ini adalah kaliber Tuhan, saya selalu bilang, ya. Dan Al-Quran sendiri menyatakan bahwa Yesus itu adalah Isa Al-Masih, anak Allah. Jadi kedudukannya jelas tertulis dalam Al-Quran. Segala kedudukan ketuhanan yang dikatakan bahwa dia itu atas izin Allah, dia berhak menerima izin itu karena dia itu adalah anak Allah. Al-Quran sendiri telah mengeksplisitkan seperti itu, gitu loh, ya. Lalu dikatakan juga bahwa Allah itu dia membalas dosa manusia. Nah, di sini Yesus itulah sebab anak manusia datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikatnya. Pada saat itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya, juga akan membalas semua orang yang menyangkal satu-satunya penguasa yang telah menebus dia, gitu loh.
Ya, jadi pengakuan Yesus itu bukan hanya mengaku utusan, dia juga mengaku bahwa dia datang dan keluar dari Bapa, dan dia mengaku bahwa utusan itu adalah pengutusnya juga. Jangan asal comot ayat orang lalu mengambil narasinya lalu buat narasi sendiri, buat pengajaran sendiri. Bahkan Yesus tidak pernah mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu perkataan Musa yang sedang dibacakan, yang sedang diminta untuk dibahas. Dan Al-Quran mengatakan dengan salah total tanpa tahu bahwa Yesus terima kasih Buti atas waktunya. Ini ya saya ngambil kesimpulan bahwa tadi mengatakan bahwa Pak Wahyula itu adalah semua pemaparan yang ada di Al-Quran adalah dongeng ya. Yang mengatakan terus yang dikatakan oleh Pak Wahyula ya itu yang mengatakan Yesus adalah Tuhan itu bukan Paulus, tapi memang dari Injil itu tersebut. Oke, di sini Bu Uti mengatakan penurunan derajat itu ada di Al-Quran, di Injil atau di Bible itu ada mengatakan Yesus adalah Tuhan pemilik kemuliaan dan datang dengan kemuliaannya itu tersendiri ya. Silakan Bu untuk dari pihak Islam untuk menyanggahnya. Runda, Ustaz Tata, siap? Baik, makasih. Ya, saya awali dengan Keluaran 29:14. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya, tainya, haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Ayat ini menjelaskan tai sapi menghapus dosa. Lalu kemudian, ketika Ibu Uti mengatakan Yesus itu Tuhan karena dia menghapus dosa, pelototin Yohanes 20. Nomor 21, nomor 22, nomor 23. Jikalau kamu mengampuni orang, dosamu diampuni. Berarti siapapun bisa mengampuni dosa. Bukan hanya Yesus, ya, bahkan tai sapi tadi itu di dalam Keluaran itu juga menghapus dosa. Keluaran ya, di Keluaran itu juga menghapus dosa. Tai sapi loh kalau dibakar. Nah, kemudian ketika saudara Wahyu Ilahi tadi mengatakan Al-Quran itu adalah apa kata tadi itu? Anda harus tahu Al-Quran menjelaskan dengan sangat valid kalau Yesus itu adalah nabi dan rasul. Apa ada yang menantang di dalam kitab Anda pengakuan Yesus? Ada tidak pengakuan Yesus yang mengatakan aku bukan nabi? Ada tidak pengakuan Yesus aku bukan rasul? Ratusan data-data di dalam kitab Anda pengakuan Yesus sendiri bahwa dia ada rasul. Bahkan syahadatnya Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 36, Yesus bersaksi dia adalah utusan Allah. Berarti dia adalah Rasulullah. Jangan Anda katakan dongeng. Kalau Anda menjadikan dasar pijakan Anda agama Kristen yang menuhankan manusia Yesus terhadap Quran, memang betul Al-Quran dongeng bagi Anda yang menyembah manusia. Tapi bagi Yesus, Al-Quran itu adalah kebenaran yang mutlak, otentik. Lalu kemudian ketika Anda berbicara mengenai Al-Quran itu Al-Quran itu tidak menceritakan sesuatu yang kemudian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Saudaraku, coba Anda ruangkan waktu nanti ketika kita ketemu. Saya ingin mengatakan kepada Anda, Al-Quran itu bukan buku biografi yang menjelaskan orang per orang, yang menjelaskan silsilah manusia satu orang sampai tuntas, bukan. Tidak seperti kitabmu menjelaskan silsilah Yesus itu tabrak-tabrakan, dan saya bisa buktikan kepada Anda. Siapkan waktu. Bagaimana silsilah Yesus itu kacau. Menurut Matius, menurut Lukas itu tidak berkesesuaian. Ini berbicara silsilah loh. Kalau ada kesalahan dalam silsilah, berarti itu sudah dipastikan ada yang error di sana. Ya, terima kasih Anda ingin meluangkan waktu untuk dialog dengan saya. Saya siap menunggu Anda kapanpun itu dan dimanapun. Oke? Dan saya harapkan bisa dilanjut di sini biar bisa disaksikan oleh teman-teman Muslim. Adinda, timer enggak ini ya? Iya, nggak dijalanin. Nggak gerak. Nggak Udah kasih 3 menit aja, kasih 3 menit, kasih 3 menit, kasih. 2 menit deh, 2 menit. Oke. 2 menit. Jadi sisa 4 menit waktu saya tinggal 1 menit. 4 menit itu. Iya, 1 menit buat saya, nanti Adinda Tahta 1 menit, saya 3 menit. Siap. Ya. Nah. Oke. Jadi ketika Anda mengatakan tema ini harus diusung untuk kemudian menyatakan ajaran mana yang kemudian memuliakan sosok yang datang kepada Bani Israel, Al-Quran menerangkan in huwa illa abdu an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li Bani Israel. Sosok yang datang tanpa ayah,
yang diberikan pemahaman hikmat Injil di dalam Al-Quran adalah nabi. Dan dia adalah seorang hamba yang diutus kepada Bani Israel. Itu poinnya. Kemudian Anda mengatakan itu menistakan karena Isa itu adalah Tuhan itu sendiri. Oh, jadi Pak Juma 6 menit ya? Enggak, itu udah Iya. waktu berlalu, Bu. Saya ngeliatin Buti, itu ada waktu berlalunya udah 40 detik itu. Kelihatan. Oke. Waktu Ya. berlalunya 40 detik. Taruh gurunda. Ini dari Jian ya. Coba Yan di refresh dulu Yan. Ntar lu ya, saya refresh dulu. Di refresh dulu. Tadi waktunya udah berjalan Dirubah ke 41 menit detik. dan detik. Itu tadi jam. Ya, taruh gurunda ya. Tunggu. Biar kita enak. Halo Jion. Iya. Ini lagi disetel. Iya. Error. Shopee COD. Aduh, iklan lagi. Ada Bang Anto nih, nggak apa-apa Bang Anto, silakan bantu. Timernya tadi udah bagus loh. Jadi tinggal Cuman- waktunya tinggal 3 menit 19 detik. Oh gitu. Iya. Ya, jadi Al-Quran menerangkan wa innahu la ilmu lis-sa'ah. Ya, Nabi Isa yang adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel mengajarkan tentang adanya hari kiamat dan kemudian harus mengikuti dia dengan cara apa? Mengikuti apa yang kemudian dia ajarkan kepada Bani Israel itu menyembah kepada Allah. Lalu perintahnya wala yasuddannakum syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel, jangan sampai kamu dipalingkan oleh setan. Jadi dalam Al-Quran menerangkan orang yang melakukan pengajaran di luar daripada pengajaran Nabi Isa alaihissalam itu dikategorikan sebagai setan karena mengajarkan menyembah kepada selain daripada Allah. Demikian, silakan Adinda Tahta. Oke, saya akan menyampaikan tadi yang mengatakan bahwa Islam itu yang disampaikan dongeng. Dongeng apanya ya? Uang apa yang kami sampaikan melalui Al-Quran ketika diteliti sama dengan di dalam Bible, pengakuan Yesus. Seorang utusan Nabi penyampai firman mengenalkan Allah yang benar. Terus dia mengatakan lagi, Yesus ada orang datang disembah. Siapa kalau bukan Tuhan? Ingat, kalau cuma cari manusia disembah, di dalam 1 Samuel 25, pasal 23, Daud juga disembah. Ketika dia turun dari kuda, maka orang-orang menyembahnya, bersujud menyembahnya. Apakah Daud itu Tuhan? Ya, terus lagi tadi, jadi Tuhan itu roh, harus tahu Muslim. Ya, kami tahu Tuhan itu roh, maksudnya goib. Jadi goib itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Kalau ada Tuhan ya yang bisa didengar seperti manusia, itu namanya dewa-dewa yang turun, bukan ajaran samawi. Ya, terus Yesus ajaran kasih, sama di dalam Islam kasih itu luar biasa. Sama-sama ada dalam hadis juga, orang yang luar biasa adalah memaafkan orang yang bersalah. Kalau memaafkan orang yang baik, ya, atau berbuat baik kepada orang yang baik itu biasa. Tapi berbuat kepada orang yang salah kepada kita itu luar biasa. Ada ajaran kasih itu, kasihilah musuhmu itu banyak dalam hadis. Terus lagi Bu Uti mengatakan, Bang Juma jangan pakai Taurat, ada hubungannya. Ingat Bu Uti, Taurat juga ada hubungannya dengan Kristen. Makanya orang Yahudi paling benci ke Kristen itu karena mengobok-obok kitab dia, tapi Tuhannya beda. Ya, Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Musa sama. Israel mentuhankan Tuhannya para nabi. Kristen mentuhankan manusia, dianggap dewa yang turun jadi manusia. Jadi kalian itu tidak usah ngobok-ngobok kitab-kitabnya orang. Kalau imannya beda. Seharusnya kalian memakai Taurat, imannya juga sepakai Taurat, yaitu mentuhankan Tuhannya para nabi, Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa. Bukan malah mentuhankan Yesus. Kalau mentuhankan Yesus tanpa dalil, itu merendahkan Yesus. Ditampar nanti Yesus sama yang mengutus. Terus, dia Tuhan. Ingat Buti, ciri-cirinya Tuhan itu ada. Tuhan itu mengutus, bukan diutus. Tuhan itu memberi firman, bukan menerima firman. Tuhan itu memberi ajaran, bukan menerima ajaran. Nah, pertanyaannya, kalau Yesus itu Tuhan, Yesus itu mengutus enggak? Ajarannya dari dirinya sendiri enggak? Coba teliti satu-satu. Kalau memang dia Tuhan. Oke, Ustaz Tata, terima kasih. Ini ya tentang statement kesimpulannya. Bukan hanya Yesus saja yang ada di Bible yang bisa dapat menghapus dosa. Jadi mengatakan di Bible itu Yesus bukan Tuhan.
Sedangkan tadi gurunda kita mengatakan ya, Al-Quran mengatakan di luar pengajarannya Nabi Isa adalah setan. Nah, berarti di Bible itu kemungkinan itu ajaran dari setan. Bukan hanya Yesus saja yang disembah di Bible ya. Tadi Ustaz Tata mengatakan itu. Terus di dalam kitab Torah itu berarti menggunakan Torah itu menuhankannya Tuhannya para nabi, bukan menuhankannya nabi. Silakan Bu Uti, ada Pak Martin untuk menyanggahnya. Udah jangan ganggu. Ya, terima kasih. Pak Martin masih ada nggak? Pak Martin masih ada Bu. Pak Martin. Ya, Pak Martin mau nambahkan atau gimana Pak Martin? Pak Martin. Halo. Pak Martin. Ya, sudah. Yes. Oh, ya Pak Martin. Biar saya kontak. Pak Martin kemana? Udah keluar ya? Ada enggak, masih ada gitu, Buti. Itu lagi di Oh, itu ya sinyalnya lagi. Bobot cantik. Iya. Ya, Silakan, Bu. jadi ya saya aja ya. Jadi begini ya, adapun yang kalian narasikan selama yang dari tadi sampai ini pura-pura nggak denger. Saya kan sudah bilang ya, memang kalian adalah betul yang tertulis di dalam kitab kami bahwa kalianlah itu nabi-nabi palsu. Dari buahnya lah kami mengenal kalian gitu loh. Dari buahnya ya. Kalian menyalah-nyalakan Rasul Paulus itu kan cuma cara kalian untuk menyalah-nyalakan. Kalian tidak punya lagi pembelaan apa-apa untuk menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan ya. Padahal di Al-Quran sendiri memang itu kalau saya bilang dari Pak Wahyu Ilahi memang kitab dongeng. Sedangkan ya dalil-dalil yang kalian pakai untuk menyatakan Yesus bukan Tuhan ini juga salah. Isanya juga salah gitu kan. Masa Isa dibilang keponakannya Musa? Musa itu lahir tahun berapa? Yesus tahun berapa? Dari sini pun kita bisa melihat seharusnya Anda berpikir apakah ini betul wahyu Tuhan dengan menggadang-gadangkan wahyu Tuhan lalu mengatakan ya bahwa di dalam Hud 120 dan semua kisah-kisah dan rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu dan dalam surat itu telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang yang beriman. Itu loh ya, dari Al-Quran sendiri, wahyu sendiri masa mengatakan bahwa sejarah yang terdahulu itu adalah kebenaran, tetapi apa yang diambil ya sejarahnya diambil pun salah-salah, centang perenang, tidak tahu kronologis. Jelas ini membuktikan bukan wahyu dari Tuhan karena Tuhan Maha tahu dan dialah pembuat sejarah itu dan dialah kebenaran itu dan sejarahnya telah tercatat di dalam kitab kami. Betapapun kalian mengatakan bahwa hukum Taurat itu bukan hukum kami, oh maaf, ini betul-betul hukum kami. Anda saja yang tidak mengerti dan menolak itu. Saya sudah tadi bilang bahwa Yesus itu adalah utusan yang memiliki kemuliaan, utusan yang memiliki kerajaan Allah, utusan yang akan menghakimi seluruh isi dunia ini, utusan yang menghapus seluruh isi dosa manusia. Anda tadi memakai di dalam Keluaran 29. Lagi itu cuma comot-comot ayat. Ayatnya tidak mengatakan tai itu menghapus dosa. Baca dulu ayat selanjutnya. Saya cuma nggak punya waktu aja untuk membahas itu. Ya di dalam Yohanes 20 juga ayat 21 itu cuma comot-comot ayat dan Anda hanya bisa melakukan kitab Injil itu. Matius, Markus, Lukas dan Yohanes mereka bahkan mati. Ya mereka bahkan mati martir, mereka bahkan disalib, bahkan mereka dihukum ya mereka menjadi martir karena apa? Menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi adalah konyol sekali ketika kalian mengambil ayat-ayatnya lalu menggadang-gadangkan bahwa di dalam Alkitab sendiri menolak ketuhanan Yesus. Saya sudah bilang Tuhan kami itu adalah Allah yang Tritunggal. Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa dia itu sejajar dengan Bapa, dia keluar dari Bapa dan nanti tertulis dalam Alkitab kalian akan berhadapan muka dengan dia dan dialah yang akan melempar kalian ke neraka gitu loh. Dan dia juga yang akan menghapus seluruh isi dunia. Jelas tadi saya katakan di dalam Matius 16 ayat 27, dia itu membalas setiap orang menurut perbuatannya gitu loh. Ya, jadi yang menyatakan bahwa Muslim lah yang memuliakan Yesus, ya maaf, itu bukan memuliakan, bahkan merendahkan derajatnya sang penguasa yang menebus kamu itu, kamu turunkan derajatnya hanya sebagai seorang nabi. Nabi yang katanya disafaati pula oleh nabi yang satu lagi yang nggak punya kaliber itu. Ini kan nggak masuk akal gitu loh. Yang menyatakan Yesus bukan Tuhan berdasarkan data-data yang keliru, data-data yang nggak valid, dan data-data yang hanya kabar burung.
Tidak ada itu. Kalau kalian mau akui bahwa Isa yang tertulis di tempat kamu itu bukan Tuhan kami, karena jelas di dalam kitab kami Yesus itu adalah Tuhan. Ya, kalau kalian mengatakan dia itu adalah Isa, ya, dan segenap seluruh kualifikasi ketuhanan, ya saya bilang, kualifikasi ketuhanan yang ada di tempat Bapa itu Isa lah yang menggenapinya. Ya, lalu kenapa diturunkan derajatnya hanya sebagai seorang nabi? Al-Hadid 3 justru mengatakan ya dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Tetapi ini kenapa dikenakan kepada Allah gitu kan? Karena Allah tidak pernah menjadi zahir, dia tidak pernah yang awal, karena kenyataannya dia baru ada setelah Nabi Muhammad mengatakan dia adalah seorang nabi, ya kan? Lalu akhirnya dia di mana? Justru yang datang nanti di akhir zaman itu adalah Isa. Ya, tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Yesus mengkonfirmasikan bahwa dia sudah ada sebelum dunia ini ada, dan dia jelas berani mengatakan bahwa dia itu, ya kan, dia akan menyertai umatnya sampai pada akhir zaman. Dan dialah Allah yang zahir itu, yang lahiriah daging, yang diperanakan. Kalian memplesetkannya dengan mengatakan yang zahir itu yang di atas, yang batin itu yang di bawah. Apa korelasinya dengan yang di atas dan di bawah? Karena itu jelas mengambil lagi dari kitab kami, yaitu dari kitab Wahyu 22, mengambil lagi gitu loh. Ya, jadi jelas apa yang dikatakan oleh Pak Wahyu itu memang dongeng ya. Kalau kalian mengatakan itu bukan dongeng, tunjukkan sejarahnya di mana Isa yang tertulis di dalam Al-Quran itu nyata. Tahun berapa dia lahir, dia itu orang apa gitu kan, di mana kelahirannya di pohon korma itu, lalu tunjukkan kepada kami bahwa Ibrahim yang membuat Ka'bah itu ada, itu harus ada sejarahnya untuk membuktikan bahwa pernyataan atau klaim yang mengatakan wahyu itu betul harus ada buktinya ya. Kalau tidak kalian bisa buktikan ya cuma sekedar klaim. Jadi artinya semua yang kalian klaim untuk merendahkan Yesus adalah bukan Tuhan itu juga salah ya, cuma ngawur, cuma dongeng yang kalian klaim untuk menurunkan derajatnya. Oke, itu saja. Ya, saya menyimpulkan ya dari tadi pernyataan Bu Uti bahwa Muslim itu menyalahkan Paulus bahwa Yesus bukan Tuhan, adalah penghinaan terhadap Yesus. Nah, Yesus itu adalah utusan yang memiliki kemuliaan. Nah, di sini juga mengatakan, Yesus mengatakan di Bible itu sejajar dengan Allah, dan Yesus adalah zahir di dalam Islam. Silakan untuk para Muslim, untuk Islam. Udah Haji, karena kakek Martin tidak ada, biarlah bantu. Ada ini ada tadi, itu tadi udah speak up. Tadi Ada, speak up itu. Oke, silakan Bang Juma. Keluar ya. Baik, pertama saya luruskan dulu ya, tuduhan comot-comot ayat itu ya. Di sini kita tidak sedang belajar Bible, sehingga kita harus membaca satu perikop. Layaknya Bu Uti comot-comot ayat Al-Quran, ya membacanya pun tidak bisa. Nah, kalau saya mengatakan dalil, ya kan Ibu cuma memahami berdasarkan terjemahan. Maka level kita saya setarakan kalau saya memahami Quran dengan original teks. Keluaran 29 nomor 14. Tapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Lalu kemudian Yohanes 1 nomor 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi di sini Yesus setara dengan yang tadi. Sama-sama penghapus dosa. Yang menghinakan Yesus di sini siapa sebenarnya? Kalau berbicara mengenai Islam, di mana Isa dilahirkan, saya sudah katakan Al-Quran bukan biografi, buku biografi yang menjelaskan orang per orang. Tapi kitab Anda adalah buku biografi yang bercerita tentang silsilahnya Yesus. Sayangnya, silsilah Yesus itu tidak jelas berdasarkan dua penulis. Menurut Matius diambil dari Abraham, menurut Lukas diambil dari Adam. Ini Lukas kalau kita teliti dan kita tanya kepada Lukas, dari mana Lukas tahu kalau Yesus itu berasal dari Set, Enos, Kainam, Malelei, dan seterusnya? Apa penjabaran yang dia kemudian kemukakan? Dasar apa yang kemudian dia uraikan? Kita nggak tahu. Begitu juga dengan Matius. Ya, jadi kita tidak perlu terlalu jauh ke sana mengenai biografi. Yang terpenting kemudian adalah umat Islam diajarkan bahwa Nabi yang datang kepada Bani Israel itu bernama Isa. Ya, bernama Isa. Dalam bahasa Aramaik itu larinya ke Iso. Pasita juga Iso dan seterusnya. Yesus itu entah dari mana datangnya. Lalu kemudian yang terpenting di sini adalah ajaran tentang Yesus itu adalah manusia terkutuk. Itu poinnya. Jangan lari ke Quran.
ajaran Kristen mengatakan Yesus itu mati dengan cara terkutuk. Nah, ada beberapa kutukan-kutukan yang kemudian diajarkan oleh Paulus kepada orang Kristen untuk menjadikan Yesus itu Tuhan. Paulus melaksanakan doktrin bahwa Yesus adalah anak tunggal Tuhan, sehingga di kemudian hari kroninya nekat sampai kebablasan menjadikan Yesus itu menggantikan Tuhannya perjanjian lama. Ya, ini data dengan melawan semua ajaran Yesus. Mereka melakukan konspirasi dengan Kaisar Konstantinus, sang penguasa Romawi pada kala itu, ya, untuk melakukan sebuah pengajaran bahwa Yesus itu manusia terkutuk dan kemudian dilantik menjadi Tuhan. Itu poin, dan itu tidak bisa dipungkiri. Di perjanjian lama tidak dikenal siapa iki Yesus, nggak kenal itu. Tidak ada di perjanjian korban, di perjanjian lama itu korbannya manusia nggak ada. Ya, jadi utusan Tuhan ini dilantik menjadi Tuhan agar bisa dijadikan alasan untuk memaksakan doktrin baru bahwa sang utusan sudah menggantikan kedudukan Tuhan yang mengutusnya. Itu poin Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kalau orang Kristen, ya, ditanyai satu dunia, ditanyai orang Kristen, di mana diterangkan di dalam kitabnya para nabi, khususnya perjanjian lama, kitabnya agama Yahudi yang kalian ambil, yang mengatakan hukum Taurat itu atau ketetapan Tuhan itu adalah kutukan. Di mana itu tertera? Tidak akan ada Kristen yang mampu menunjukkan data itu. Hanya di Kristen ketetapan Tuhan menjadi sebuah kutukan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Silakan Adinda Tahta. Oke, jadi gini ya. Kita itu kalau mengimani sesuatu harus ada dalil gitu. Jangan cuma nyerocos terus, tapi diulang-ulang terus, ya, mempertahankan ketuhanan tidak punya dalil. Lalu ngomong orang lain nyomot-nyomot kan ya. Nyopot-nyopot. Apanya yang dicomot gitu ya. Gak ada, kami semua tentang Yesus, Islam, ada dalilnya iman kami itu. Andaikan ada Yesus itu mengaku dirinya Tuhan, ya, pasti kami Tuhankan juga. Gitu. Jadi iman kami, kenapa tidak jarang pakai Al-Quran? No, wong Bible saja didustai oleh orang Kristen. Ya. Sehingga kami selalu memakai Bible-nya. Makanya untuk mengetahui Tuhan itu yang benar, ciri-cirinya dulu tidak bisa kan orang Kristen itu. Padahal kami memposisikan Yesus sebagaimana nabi-nabi yang lain, walaupun dia gagal. Tapi tetap kami muliakan gitu. Nah, tanda-tandanya seorang nabi itu menerima wahyu, menerima firman. Yesus mengaku menerima. Dan dia harus mengaku dirinya utusan untuk kaumnya. Yesus mengaku. Terus mengaku dirinya nabi. Lalu mengenalkan Tuhan yang benar. Lalu kami umat Islam mengimani semua itu. Di mana salahnya kami coba dengan pengakuan itu? Terus dia mengatakan Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang Esa, Tuhan kita, yaitu Tuhannya Yesus dan mereka, yaitu Israel. Nah, kami juga mengakui Tuhan itu Esa. Di mana salahnya kami? Justru kalau memang Kristen itu mentuhankan Yesus, manusia Yesus, itu udah ada dalilnya. Nyomot punyanya orang-orang pagan itu. Dewa harus turun gitu tuh ya. Mereka yang tidak punya dalil, makanya ciri-ciri Tuhan itu dihafalkan. Oke, terima kasih atas statementnya ya. Saya beri kesimpulan dulu ya, bahwa Gurunda Juma itu mengatakan bahwa ajaran Kristen adalah Yesus mati terkutuk. Itu dikatakan oleh Paulus dan Konstantin bekerja sama mengajarkan bahwa Yesus itu mati terkutuk dan menjadikannya anak Allah. Terus ada lagi statement lagi, itu ketetapan Tuhan adalah kutukan di Kristen ya, di ajaran Kristen. Oke. Mumpung ini Bu Uti sendiri, antara Bang Juma atau guru Ustadz Tata nih yang maju nih biar enak itu. Loh, saya dong, ini jadwal saya. Enggak, maksudnya Bu saya tadi. Biar Dinda Tahta aja, sini udah zuhur. Oh iya. Oke, siap. Berarti Ustadz Tata ya. Iya. Nah, udah Pak Juma aja, Pak Juma aja. Saya mau jawab Pak Juma. Ya nanti dijawab dulu, nanti maksudnya ini sebelum setelah Uti ngomong baru ntar Ustadz Tata yang sendiri gitu. Ya sudah ya, ini Pak Martin coba tanya, Pak Martin mau itu enggak? Pak Martinnya entah kemana tuh Bu Uti. Enggak ada ya, ya udah. Iya. Mau usah ada Bu Uti, Bang Martin mau usah ada. Oke, silakan Bu Uti.
Ya, Tanggapin. jadi saya mau tunjukkan ya, memang betul comot-comot ayat ya. Keluaran 29 itu dikatakan di dalam ayat 10. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan dan haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya di atas kepala lembu jantan itu. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu. Itu semua sampai ke nya itu harus di dalam satu paket, bukan nya yang mengampuni dosa, tetapi ayat ini kalau saya baca menghabiskan waktu, tetapi silakan baca perikopnya. Ayat ini menyatakan yang menghapus dosa itu adalah persembahan korban domba jantan yang tambun, yang bagus, yang tidak bercacat, yang tak bernoda. Itu yang diomongin. Jangan mau ambil dan comot seperti yang kamu mau doang gitu ya. Jelas kamu hanya mencomot ayat. Semua ayat yang kamu itu kamu comot-comot, dan Paulus kamu salah-salahkan. Kamu mengatakan Pauluslah yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jelas tadi saya katakan di dalam Matius itu yang mengatakan Yesus memiliki kemuliaan, lalu Yesus mengatakan bahwa dia akan menghakimi seluruh orang menurut ininya Matius 24 ayat 30, Matius 25 ayat 31, Markus 13 ayat 26, Matius 19 ayat 28, dan itu semua pernyataan Yesus. Kenapa Anda fitnah itu menjadi Paulus? Nggak punya pembelaan apa-apa gitu loh, ya. Kenapa Anda mengatakan ini perkataan Paulus? Paulus hanya menyelewengkan. Oh maaf, sudah saya kasih tahu ya. Yesus mengaku bahwa dia itu adalah anak Allah, dan anak Allah itu artinya firman yang telah menjadi manusia. Lukas 22 ayat 70. Mesias itu anak Allah, Matius 16 ayat 16. Ya, Yesus mengakui bahwa dia datang dari Allah. Lukas 9 ayat 20. Yesus mengaku bahwa dia adalah anak Allah. Lukas 22 ayat 70. Lalu kamu mengatakan Lukas itu siapa? Justru Lukas itu mempunyai pengesahan yang luar biasa. Karena Lukas itu anak angkatnya Markus. Dan Markus itu mengatakan kepada Lukas, Lukas hanya penulisnya. Dan dia menyelidiki, dia mempunyai fakta. Faktanya adalah Markus itu Petrus itu adalah murid Yesus yang paling dikasihi, dan dia adalah kepala dari semua murid. Justru ini yang lebih valid dibandingkan Anda yang mengaku bahwa ayat-ayat Anda itu adalah wahyu dari Allah. Mana buktinya? Apa yang bisa kalian tunjukkan kepada saya? Sejarahnya kalian nggak punya. Saya minta tadi, di mana sejarahnya Isa yang seperti tertulis di dalam Quran itu ada? Oh, tidak ada. Ya, tidak ada yang pernah melihat Allah, tidak ada yang pernah melihat Jibril, bahkan Allah sendiri tidak pernah, dia tidak tergantung dengan apapun, tidak akan pernah berbicara dengan kalian. Justru pengakuan dari Lukas, ya, catatan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu jauh lebih valid. Karena apa? Karena mereka itu adalah saksi mata, mereka itu adalah orang yang ada sebagai narasumber, dan mereka itu adalah orang yang ada di TKP, dan mereka itu adalah pelaku sejarahnya. Oleh sebab itu, ketika mereka semua bersatu hati mengatakan Yesus adalah anak Allah, Tuhan yang datang sebagai manusia, itu jauh lebih valid. Dan apa yang tercatat di dalam Al-Quran itu salah semua. Ya, dia tidak mengerti apa itu konsep anak Allah. Dia mengatakan bahwa Isa itu menerima kitab Injil, tetapi sejarahnya yang dia bilang katanya Allah ada di sejarah, ternyata salah gitu loh. Ya, bahkan dia mengatakan ketika ditanya di mana bukti-bukti dari apa yang tertulis di dalam kitab kalian, dia mengatakan bahwa bukti-buktinya ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Taha 133 itu dia mengatakan bahwa bukti ada di kitab terdahulu. Nah, sekarang kitab terdahulu tidak menulis tepat seperti yang Anda tuliskan yang Muhammad tuliskan di dalam kitab Anda. Jadi seharusnya Anda berpikir keras, apa mungkin begini, apa-apaan ini gitu kan? Mana mungkin ini wahyu Allah ketika yang dia klaim salah semua, ya. Yang saya mau katakan, Yesus tidak pernah mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang mengatakan itu tertulis di dalam Ulangan 6 ayat 4. Itu adalah perkataan Musa. Adapun di dalam Markus 12 itu adalah Yesus sedang membaca, dan sebagai Tuhan dia bahkan menyatakan hukum yang kedua, ketetapan yang ditetapkan oleh Elohim untuk Musa itu dia tambahkan begitu saja, karena dia itu adalah Tuhannya. Dia berkuasa menetapkan hukum besar itu. Dia menambahkan, dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi saya mau bilang semua pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan keluar dari mulutnya sendiri dalam kapasitasnya yang anak Allah. Bahkan dia mati di kayu salib ketika dia mengaku bahwa dia anak Allah. Karena anak Allah itu artinya sama dengan Allah. Anak Allah itu artinya firman yang telah menjadi manusia. Ini yang diusahakan oleh Pak Taha, dilupa-lupakan, pura-pura enggak tahu. Saya sudah bilang Tuhan kami itu adalah Allah yang Tritunggal. Tidak sama dengan Tuhan yang tidak pernah nyata, yang tidak pernah kelihatan, yang tidak bergantung dengan apapun, dan yang tidak pernah ada di kolong langit ini. Karena tercatat di
Alkitab, sejak permulaan penciptaan langit dan bumi, yang ada itu adalah Allah Tritunggal, Allah yang berkarya, Allah yang menyatakan diri. Bahkan dia mengatakan, aku akan memberikan manusia sebagai ganti nyawamu. Ya, itu dia. Ya, lalu saya mengatakan bahwa Rasul Paulus dia sama sekali tidak menyelewengkan, karena semua pernyataan pengakuan Yesus bahwa dia adalah Tuhan itu kan yang saya unjukkan kepada kalian adalah pengakuan dari Yesus sendiri. Dan ketika kalian mengatakan bahwa Paulus mengutuk Yesus, itu maaf ya, Yesus dia mati terkutuk itu karena menanggung dosa manusia, dan itulah tonggok iman percaya orang Kristen, bukan mati terkutuk. Karena apa? Karena dia sendiri yang mau. Yesus bahkan mengatakan, dan aku memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia maunya dia, bukan dia mati terkutuk tidak berdaya yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak sama sekali menyalahi, dan Yesus ketika dia mengatakan bahwa aku datang untuk menggenapi hukum Taurat, ya jelas tepat sekali hukum Taurat tentang pengampunan dosa, bahwa tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah, dan itu telah digenapi oleh Yesus. Itu pun kalian salah comot, salah mengerti, salah pengertian, salah semua gitu loh. Ya, jadi keterangan kalian untuk menyangkal Yesus adalah Tuhan, semuanya salah. Berani saya katakan salah total. Oke, terima kasih Bu Uti ya. Ini statement ini kesimpulannya mantap sekali nih. Mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah mengatakan Al-Qur'an itu salah. Dengan mengatakan bahwa Isa itu bukan anak Allah yang datang dengan kemuliaan. Terus Bu Uti lagi mengatakan Yesus berkata, Yesus berkuasa menambahkan ketetapan Musa ya, bahwa Yesus adalah Tuhan. Silakan Ustaz Tata ditanggapi. Oke, jadi saya langsung pakai dalil-dalil saja ya, karena banyak orang Kristen itu tidak paham tentang Bible, sama sekali gak paham, siapapun dia. Makanya saya tidak mau cuma nyerotos doang tanpa ada dalil ya. Saya menjelaskan ucapan Bu Uti yang mengatakan, jadi Yesus itu adalah anak Allah, Tuhan yang turun jadi manusia. Anak Allah kok Tuhan yang turun? Dia gak tahu anak Allah itu apa. Maksudnya hamba Allah yang dekat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kalau sekarang itu ulama, gitu ya, orang yang ahli ibadah. Makanya bukan hanya Yesus yang punya gelar anak Allah itu. Ya, misalnya dalam Keluaran 4:22, maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, firman Tuhan, Israel ialah anakku yang sulung. Terus itu kan kalau itu anak tunggal, oke, saya kasihkan Salomo juga anak tunggal, ya. Di dalam Samuel 7:14 ya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Nah, ini ayat ini kalau kita baca dari ayat sebelumnya, firman Tuhan yang mengatakan pada Salomo bahwa Salomo itu anakku. Nah, gitu. Begitu juga dalam Matius anak Allah itu adalah orang yang membawa kedamaian. Gitu. Disebut anak Allah, bukan Tuhan anak Allah itu ya. Nah, dalam Matius 5:9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Begitu juga di dalam Roman 8:14, orang-orang yang dibimbing oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah itu ya. 2:15 ya. Sebab roh yang diberikan oleh Allah kepada kalian tidaklah membuat kalian menjadi hamba, sehingga kalian hidup di dalam ketakutan. Begitu juga kisah para rasul ya. Sebab kisah para rasul ini 17 pasal 28 sampai 29. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Nah, jadi apa? Jangan mengatakan karena Yesus itu gelarnya anak Allah, lalu kita tuhankan. Itu tidak benar. Karena orang yang membawa kedamaian disebut anak Allah. Israel, umat pilihan saat itu, ya karena saat itu Allah mengutus nabi-nabi untuk mereka. Sehingga disebut umat pilihan, maka disebut anak Allah. Salomo disebut juga anak Allah. Sehingga kalau ada Yesus barusan dikatakan, Yesus itu Tuhan yang turun jadi manusia, karena dia anak Allah. Loh, maka berarti dia tidak tahu definisi anak Allah itu siapa saja, ciri-cirinya gimana gitu loh. Nah, yang terus ini lagi ya, iman kami kan Yesus itu utusan, ada dalilnya, baik Quran dan Bible. Nabi juga ada dalilnya. Nanti kita sebutkan dalilnya, karena saya tidak mau cuma asal ngomong ya. Nah, begitu juga dia menerima firman. Lalu apa bedanya dengan nabi-nabi yang lain gitu loh? Ya tidak ada bedanya, kecuali begini.
Dulu Allah itu mengutus utusan, menerima firman utusan itu, diberi firman. Sekarang Tuhan itu turun sendiri menjadi aku. Baru ini masuk akal ya. Ternyata tidak ada. Pengakuan Yesus sama seperti nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain mengaku utusan, Yesus mengaku. Nabi-nabi yang lain diberi firman atau kitab atau ajaran, Yesus juga mengaku menerima firman. Seorang nabi, bahkan nabi-nabi yang lain pasti punya Tuhan. Ternyata Yesus juga punya Tuhan, berdoa, gitu tuh. Ini ya saya tunjukkan dalil-dalilnya bahwa Yesus bukan Tuhan yang turun dari manusia. Misal Matius 11:25. Pada waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa. Ini namanya manusia bersyukur kepada Bapa atau apa? Tuhan langit dan bumi. Berarti kalau Yesus itu berdoa, bersyukur, berarti dia bukan Tuhan gitu. Terus Yohanes 20:17, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Ya berarti bukan Allah. Bukan Allah yang turun jadi manusia. Dalam Yohanes 13:6, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Yesus kan diutus. Allah, Bapaknya yang mengutus. Berarti di sini, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jadi seorang hamba, ya tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Pasti tidak sama. Nah sekarang Yesus itu mengaku utusan apa mengutus? Tentu saja semua dalil-dalil mengatakan dia utusan. Berarti utusan tidak sama dengan yang mengutus. Siapa yang mengutus dia? Ya, ajaranku bukan dari diriku sendiri tapi dari Allah yang mengutus aku. Berarti beda sudah ya. Berarti iman kami umat Islam cocok dengan ajaran Yesus. Dalam Matius 24, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat juga tidak tahu. Cuma Bapa yang tahu. Anak tidak tahu. Itu berarti apa? Itu sudah beda. Sehingga kalau memang Kristen itu memaksa mentuhankan Yesus, pasti tidak punya dalil. Kalau umat Islam salah, saya berani debat nanti dengan Yesus. Kalau saya tidak mentuhankan kamu, Yesus, emangnya kapan kamu mengaku Tuhan? Uang kamu mengaku-ngaku seperti nabi-nabi yang lain. Mengaku dirinya utusan, mengaku menerima firman, mengaku tidak melihat Allah. Karena kalau ketika orang bertanya, seperti apa Tuhanmu, Yesus? Oh, kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suara pun tidak bisa. Bahkan kamu mengatakan nabi, bahkan hidup yang kekal, mentuhankan Allah. Nah sekarang di mana salahku kalau saya tidak mentuhankan kamu? Tak gituin. Dan pasti saya menang debat itu. Dengan dalil-dalil bahwa dia utusan, nabi, saya banyak ratusan itu dalil-dalilnya. Pasti Yesus debat dengan saya kalah. Kalau dia nuntut aku karena tidak mentuhankan dia. Gitu ya. Oh, kalau Kristen mentuhankan Yesus tidak punya dalil, pasti Kristen kalah. Waktunya habis. Mohon maaf sebelumnya ya. Ya, habis selesai ya. Udah berapa lama nih? 1 jam lebih Iya, ya? saya ambil kesimpulan dulu ya dari Ustadz Tata ya. Bahwa Yesus saya itu ini aja ya. Oke, mau langsung Ibu Uti, nggak kesabaran nih. Oke, silakan langsung. Iya, aneh sekali dia pura-pura nggak tahu aja, Pak Tata, pura-pura nggak tahu, atau memang harus minum vitamin otak kayaknya nih ya. Oke, langsung mulai aja waktu. Ya, kan pura-pura nggak tahu gitu kan. Saya udah bilang, Yesus mengaku dia mempunyai kemuliaan. Bagaimana Anda tetap mempertahankan dia hanya sebagai utusan ketika dialah pemilik kerajaan sorga, ketika dialah yang berkuasa melempar Anda ke neraka, ketika dialah pemilik malaikat-malaikat itu, ketika dialah pemilik tahta kerajaan Allah itu, ketika dialah yang akan datang menghakimi seluruh isi dunia ini, ketika hanya dialah yang akan membangkitkan orang pada akhir zaman. Di dalam Qur'anmu sudah saya bilang itu semua kriteria Tuhan Allahmu tanpa bukti, tanpa fakta, hanya mengklaim. Tetapi Yesus ya, yang klaim-klaim dari Tuhan sebagai kriteria Tuhan itu digenapi semua oleh Yesus, lengkap dengan faktanya, lengkap dengan buktinya. Dia itu pemilik yang gaib-gaib, segala kuasa ilahi itu berasal daripada dirinya. Bahkan dia mengirimkan Roh Kudusnya di hari Pentakosta. Ada faktanya, dia itu mengetahui hari kiamat sesuai dengan apa yang tertulis di kitab kamu. Ya, dikatakan bahwa Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Kamu itu menyelewengkan dengan mengatakan bahwa hanya pertanda, tapi original teksnya tetap mengatakan dialah yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Wa ilmu, bukan wa pertanda, ya. Jadi kamu tuh hanya menyeleweng-nyelewengkan dan pura-pura nggak dengar gitu loh. Jadi saya kayak orang bicara dengan tembok. Ketika Yesus mengatakan bahwa dialah pemilik tahta, masa Anda mengatakan ini hanyalah utusan seperti nabimu, utusan biasa, ya?
Ketika dia mengatakan dialah yang akan melempar Anda ke neraka, itu masa Anda berani mengatakan dia cuma utusan? Utusan Anda sendiri ya, nabi Anda sendiri itu sedang menunggu hari penghakiman, akan dihakimi oleh Tuhan saya. Ya, dikatakan bahwa nabimu akan mensafati Isa. Bagaimana mungkin dia bisa mensafati Isa? Isa itu sudah naik ke sorga, dia sudah diangkat oleh Allah, dan dia terkemuka di bumi dan di akhirat. Lalu katanya, nabi Anda yang akan mensafati, ini kan terbolak-balik gitu loh. Nabi Anda masih di kuburan, semua orang yang di kuburan itu, kata Yesus akan dia bangkitkan untuk menghadapi hari penghakiman. Di dalam Yohanes 6 ayat 40, dialah yang akan menghakimi, dialah yang akan membangkitkan orang pada akhir zaman, dan itu ada buktinya, dia mampu membangkitkan Lazarus. Lalu Anda mengatakan bahwa itu Elia juga bisa. Elia mendapatkan kuasa itu dari Yesus, dari Elohim, tetapi kuasa itu adalah dari Yesus sendiri. Dia mampu melakukan itu karena kuasa itu telah diberikan kepadanya. Bapa yang kamu bilang-bilang itu, yang utusan tidak sama dengan pengutusnya, Yesus kan katakan, ya sebagai manusia ya dia berkata seperti manusia, tetapi sebagai Tuhan dialah itu yang memiliki firman itu. Sebagai manusia dia adalah utusan, tetapi sebagai Tuhan dia keluar dari Bapa itu, gitu kan? Sebagai nabi ya dia bicara sebagai nabi, tetapi sebagai Tuhan dialah Allah Bapa itu. Di dalam Yohanes 5 ayat 20, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal seperti yang tertulis oleh kitab Yohanes. Jadi omongan saya itu pura-pura enggak didengar saja oleh Pak Tata. Maaf Pak, ketika Bapak masih mengandang-gandangkan bahwa Yesus hanya utusan, lalu Anda akan mengatakan, Yesus di mana kamu mengatakan kamu utusan gitu kan? Anda akan dilempar ke dalam neraka ya. Karena apa? Karena ada tertulis, dialah yang berkuasa menghakimi. Bahkan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 5, dia itu pemilik segala kemuliaan gitu ya. Jadi salah semua ya. Apapun yang kalian ambil di dalam Al-Quran untuk menurunkan derajat Yesus yang adalah Tuhan, kalian turunkan derajatnya hanyalah sebagai nabi. Itu saya sudah kasih tahu ya, bahwa kalian melakukannya dengan data yang salah, dengan dongeng-dongeng bacaan-bacaan yang terdahulu di dalam Al-Furqan 25 ayat 5, dan dongengan-dongengan orang terdahulu dimintanya untuk dituliskan, maka dibacakanlah dongengan-dongengan itu kepadanya pagi dan petang. Jelas cerita tentang Isa itu cuma isapan jempol, ya kan? Jelas cerita tentang Ibrahim itu juga cuma isapan jempol gitu kan? Enggak ada, ya kan? Itu buatan yang mengklaim sejarah, tetapi sejarahnya yang sudah diklaim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, dia mengatakan bahwa buktinya ada di kitab-kitab terdahulu. Ini harusnya merupakan pertimbangan buat kamu. Bahkan ayat yang dia katakan telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan, itu juga dalilnya salah. Karena dia mengatakan, karena Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sejak kapan Yesus mengatakan Elohim itu adalah Tuhannya? Yesus mengatakan Elohim itu adalah Bapanya. Dia satu dengan Bapanya. Bahkan apa yang dimiliki Bapa itu dimiliki oleh Yesus. Bahkan Yesuslah yang akan kalian hadapi di hari penghakiman nanti. Kamu akan berhadapan muka dengan Yesus, bukan dengan yang lain-lain. Karena segenap kepenuhan kealahan itu sudah diam di dalam diri Yesus. Karena dia adalah firman itu. Dan Anda mengatakan bahwa anak Allah itu juga bahwa itu sama dengan Musa, sama dengan kami. Oh maaf, itu anak Allah, lagi-lagi kamu tidak tahu. Kamu tidak mengerti apa artinya. Anak Allah huruf kecil, anak Allah yang artinya umat Allah, the children of God itu ya saya juga termasuk anak Allah. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan anak Allah buat Yesus itu adalah Mesias. Ya, anak Allah buat Yesus itu adalah sama dengan Allah. Di dalam Yohanes 5 ayat 18 ya, orang-orang Yahudi berusaha lagi untuk membunuhnya ya, karena dia bukan saja karena dia meniadakan hari Sabat, tetapi karena dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 18 ya, anak Allah itu artinya anak terima kasih Bu, waktu habis. Firman yang telah menjadi manusia. Apakah dari kedua pihak ini mau closing statement atau gimana? Ya, saya sudah closing itu, saya sudah closing. Saya selesai ya, kepanjangan, saya pamit. Oke, silakan dari pihak Ustaz Tata untuk closing dulu.
Silakan Ya. Ustaz Tata Jadi, langsung. gini ya, kita sudah tahu bahwa mentuhankan Yesus itu tidak Ya, ada silakan dalilnya. saja ngelologi. Udahlah, diem dulu, Putih, tenang Udah aja. Putih, diam dulu. Diam dulu, woi. Umatnya, kalau umat Islam meyakini Yesus itu sesuai dalil ucapan Yesus. Jadi jangan coba-coba kita mentuhankan dia. Nanti kita akan ditampar oleh Yesus itu. Tidak akan diakui. Apalagi kita bukan Bani Israel. Kalau saya mengatakan dia utusan, nabi, penyampai firman, mengenalkan Tuhan yang benar yaitu Allah, itulah ajaran Yesus yang sebenarnya. Tapi kalau kita mengkultuskan dia dengan mentuhankan Yesus, itulah ajaran pagan. Dewa-dewa turun jadi manusia. Kalian mau jadi apa? Mau selamat hidup yang kekal sesuai Bible, atau ingin jadi orang yang seperti ajaran pagan, dewa jadi manusia? Karena kalau saya tahu, ya dalam Yohanes 17 hidup yang kekal mentuhankan Allah. Dalam Yohanes 5:24 mentuhankan Allah. Ya, Matius 19 16 sampai 17 juga hidup yang kekal itu mentuhankan Allah. Gak ada hidup keselamatan mentuhankan manusia Yesus itu gak ada itu ya. Tapi kalau kita imani dia sebagai utusan, sebagai nabi, penyampai firman, dan mentuhankan Allah, itulah ajaran semua para nabi. Yesus selamat masuk surga karena dia mentuhankan Allah. Kalau kita mentuhankan Yesus, maka jangan harap kita berkumpul dengan Yesus. Karena beda. Kita akan menjadi seorang pagan yang di neraka tempatnya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, Yesus selamat. Lah iyalah, wong dia mentuhankan Allah. Kamu tahta selamat. Ya iyalah, wong saya, kalau Yesus selamat, saya selamat. Wong Tuhan kami sama. Nah, tapi kalau orang mentuhankan Yesus, bukan berarti bangga Yesus. Yesus itu takut. Ibaratkan gini, ya Bapak Jokowi mengutus menteri ke Papua. Tiba-tiba oleh orang Papua malah dia dijadikan presiden, gitu loh ya. Akhirnya Jokowi marah. Benar kamu ngaku presiden. Makanya dalam Al-Quran itu, benar kamu dulu mengatakan kamu dan ibu kamu Tuhan. Disidang oleh Tuhannya Yesus, gitu loh. Ya apa Tuhannya Yesus menyidang Yesus? Kenapa? Karena ada umatnya yang salah paham, gitu loh. Makanya ajaran yang benar itu ya, tak kasih tahu kuncinya, harus cocok dengan yang diikutin. Andai kan saya itu di zamannya Yesus, akan saya ikutin dia. Kalau dia ngaku utusan, ya utusan. Sebagaimana saya sekarang mengikuti Nabi Muhammad. Saya tidak mau berbeda. Kalau Nabi Muhammad mentuhankan Allah, ya saya mentuhankan Allah. Kalau Nabi Muhammad mengaku utusan untuk seluruh bangsa, ya saya akui untuk seluruh bangsa. Seorang Nabi, penyampai firman. Kalau saya mentuhankan Nabi Muhammad, wah neraka saya itu. Ya. Nah jadi apa? Harus dengan dalil. Nah terbukti tadi, Kakek Martin, Bu Uti, mentuhankan Yesus, sudah ada dalilnya sama sekali. Bahkan Hai Israel Tuhan kita, Tuhan Allah Tuhan, katanya diulangkan. Padahal Yesus juga mengatakan itu, mempertegas lagi. Ya. Nah, terus apa lagi? Bahwasanya yang kebenaran itu jangan sampai seperti Pak Martin, Kakek Martin, bahwa harus melalui Roh Kudus. Loh, untuk apa para nabi itu diutus oleh Allah dengan pengakuannya dia? Siapa dirinya? Masa dengan membaca Bible udah jelas siapa dirinya, masih nunggu Roh Kudus? Tidak seperti itu iman itu. Iman itu ketika kita beriman, oh saya akui dia seorang nabi. Kalau saya akui dia menerima firman ajaran, itu yang diikutin. Masa Roh Kudus bertentangan dengan ajaran Yesus? Gitu ya. Makanya kalau mentuhankan dia itu pasti itu salah paham. Makanya saya sering mengatakan, ketika orang Kristen debat dengan Islam, maka Islam mewakili Yesus. Kristen mewakili penyesat-penyesat setelah Yesus tidak ada. Karena setiap para nabi itu diutus, selesai diutus, pasti ada penyesat. Di zamannya Musa ada Samiri. Musa dengan gamblang mengenalkan Tuhan itu Allah, malah ada penyesat Samiri yang mengajak untuk menyembah kepada patung dari emas, patung sapi. Begitu juga Yesus sudah capek-capek diutus 3 tahun, ditolak lagi. Keselamatan mentuhankan Allah, tiba-tiba ada penyesat bahwa Yesus itu Tuhan. Nah ini Dajjal ini ya, gitu ya. Terus jangan memakai Al-Quran. La imul sa'ah itu maksudnya apa? Menjadi tanda pengetahuan tentang hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis, kiamat tidak akan datang kecuali ada 10 tanda, yaitu turunnya Isa, munculnya Dajjal, ya, Ya'juj Ma'juj, Ad-Duhan. Bukan cuma Isa menjadi tanda itu, Dajjal juga menjadi tanda gitu ya. Juga apa lagi? Pokoknya dalam Al-Qur'an ya. Terus pakai surat Toha lagi. Ya. Dabah juga tanda, Ustaz. Dabah itu. Dabah juga tanda. Wal awal wal akhir. Itu Allah.
Tiada awalnya, tidak ada akhirnya. Kalau Yesus ada awalnya. Kapan? Ketika dia oe-oe. Ya, ketika dikantung lalu melahirkan, itu awalnya gitu loh. Oh enggak, tante, dia ada sebelum Abraham, bahkan sebelum dunia ada. Kalau cuma dalil itu, Islam lebih ada juga. Dalam Islam, dalam Al-Quran, ya, wa ma min ghaibatin fis samawati wal ardi illa fi kitabim mubin. Segala sesuatu itu sudah ada takdirnya, ketentuannya. Saya tahta akan lahir dari ibu siapa, tahun berapa, yang ada fi lauhil mahfud. Semuanya tercatat di lauhul mahfud sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi saya dan Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Sebelum langit dan bumi ada. Jadi jangan pakai ayat itu. Ya, makanya yang paham Bible 100% umat Islam. Pasti itu. Makanya dari tadi tidak ada yang pakai dalil-dalil itu ya untuk mentuhankan manusia Yesus. Ciri-cirinya Tuhan diketahui dulu. Kalau Yesus itu kamu tuhankan, pasti dia mengutus, bukan diutus. Dia pasti berfirman, bukan menerima firman. Pasti dia mengaku dirinya Tuhan, bukan mengenalkan Tuhan. Gitu. Lanjut, udah sudah selesai. Oke, terima kasih Ustadz atas closing statementnya. Oke, untuk para ikhwan fillah yang ada di live chat dan di Zoom, terima kasih atas partisipasinya di dalam diskusi siang hari ini. Kesimpulannya adalah Islam dan Kristen itu memuliakan Isa atau Kristus berbeda caranya ya. Itu balik lagi ke imanannya masing-masing. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.